50 anak SD tampak sangat antusias mengikuti lomba menggambar Satwa Bali, serangkaian Bulan Bahasa Bali kelima tahun 2023 yang bertempat di Kalangan Ayodhya Taman Budaya Bali pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Kreativitas mereka mengagumkan dalam menggambarkan imajinasi cerita Satwa Bali yang pernah mereka dengar. Salah satu juri, Dr. Iwayan Karja, mengaku kaget dengan kemampuan kreativitas para peserta. Anak-anak terlihat fasih menggoreskan warna demi warna mewujudkan imajinasi masing-masing. Dosen ISI Denpasar ini menyampaikan, Satwa Bali atau cerita rakyat Bali mengandung nilai-nilai, pengetahuan, kebijaksanaan, logika maupun etika yang masih sangat relevan dengan kehidupan modern saat ini. Jika dahulu cerita rakyat Bali disampaikan secara lisan, kini juga dapat digambarkan dalam bentuk visual. Satwa Bali atau cerita rakyat ini mengandung banyak sekali kandungan pengetahuan dan kebijaksanaan, mengandung logika, etika, kepribadian, gitu, tata susila, gitu. Kemudian ada estetika cerita, gitu. Artinya cerita itu diceritakan dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar, gitu. Kemudian dengan estetika alunan, cara menceritakan gitu. Sekarang di menggambar Satwa Bali ini menjadi satu hal yang visual gitu. Yang dulu hanya lisan gitu. Sekarang bisa divisualkan, digambarkan dengan cara bebas kreatif gitu, oleh anak-anak dalam menafsirkan gitu, cerita-cerita tersebut gitu. Menurutnya, ada sekitar 5 Satwa Bali yang diangkat para peserta. Namun ada satu tema yang banyak menjadi inspirasi anak-anak peserta lomba. Kata Wayan Karja, banyak peserta lomba yang terinspirasi dari cerita rakyat Cangak Maketu. Cerita Cangak Maketu menceritakan bangau atau cangak yang memakai ketu atau mahkota pendeta berpura-pura menjadi seorang pendeta. Dengan menjadi pendeta cangak membuat tipu daya agar dapat memakan ikan-ikan buruannya. Sang bangau akhirnya mendapatkan karmanya setelah lehernya dipotong oleh buruan terakhirnya yang merupakan seekor ketam atau kepiting. Dikatakannya, melalui kegiatan menggambar nilai-nilai dalam cerita yang dikisahkan Satwa Bali akan lebih mudah terintegrasi ke dalam hati dan pikiran anak-anak, sehingga nilai-nilai tersebut akan dibawanya hingga dewasa kelak. Lebih jauh, Karja berharap cerita rakyat Bali tidak hanya berhenti sampai kegiatan menggambar, namun bisa dikembangkan lebih jauh dalam bentuk video animasi ataupun film seperti halnya banyak film saat ini yang diangkat dari cerita rakyat. Karena Satwa Bali sebelumnya itu banyak disampaikan hanya secara lisan sebelum tidur gitu. Ya, terjemahan dalam bentuk visual gambar gitu. Itu akan memberikan ingatan lebih kuat gitu. Dan tidak hanya didengar hilang gitu, tetapi digambarkan, ditempel di dinding, kemudian dilihat, diamati terus gitu. Sehingga pengetahuan ini terus melekat gitu. Itu selain itu gitu. Ini langkah selanjutnya ini setelah menggambar gitu, karena teknologi sekarang gitu, perkembangan teknologi sekarang ini gambar ini suatu saat bisa jadi ilustrasi buku, bisa jadi video animasi, kemudian ada ya pengembangannya menggunakan teknologi masa kini gitu. Sehingga nanti kandungan nilai yang ada di dalam cerita itu bisa disampaikan lewat media terkini gitu. Sehingga anak-anak lebih mudah mengakses, lebih mudah memahami gitu. Itu akan menjadi satu pengetahuan yang berlanjut gitu, dari pengetahuan kuno gitu, pengetahuan lisan itu menjadi kontemporer atau video seperti sekarang ini. Sementara itu, Akademisi Sastra Bali Universitas Udayana, Igede Gita Purnama M. Hum yang juga salah satu juri lomba, memberikan apresiasi terhadap lomba menggambar Satwa Bali ini. Menurutnya, visualisasi Satwa Bali sangat penting dilakukan oleh anak-anak. Selama ini, visualisasi cerita rakyat hanya dilakukan oleh orang dewasa seperti ilustrator, guru, ataupun mahasiswa seni. Dia pun mengharapkan agar seluruh karya peserta yang menurutnya bagus semua dapat dirangkum ke dalam sebuah buku, sehingga nantinya dapat dinikmati oleh kaum mereka sendiri dengan imajinasi yang masih sejajar. Di sisi lain, kita juga mencermati beberapa peserta yang tidak berasal dari Bali yang juga sangat menikmati menggambarkan kisah Satwa Bali. Hal itu menunjukkan anak-anak masih bersih dari prasangka. Bagi mereka, berkreativitas lebih mengasyikkan dibanding mengkotak-kotakan diri dalam perbedaan.
Ya, jadi bagi anak-anak belajar memvisualisasikan cerita itu adalah sesuatu yang penting menurut saya. Karena dia tidak hanya membayangkan akhirnya, tapi melihat secara visual apa yang mereka bayangkan. Mereka menuangkan sendiri apa yang mereka bayangkan. Sehingga kemampuan mereka untuk merealisasikan imajinasi itu terasa sejak dini kan. Sehingga kedepannya mereka tidak hanya pandai dalam bergagasan, tapi juga pandai dalam merealisasikan gagasan. Kan ini yang dibutuhkan oleh kita sekarang ya. Jadi yang penting memang untuk berpikir, penting memang untuk melakukan analisis, tapi kedua komponen ini harus diwujudkan dalam bentuk visual, dalam bentuk nyata, tidak hanya sekedar wacana kan. Jadi anak-anak ini memang sejak dini harus dilatih untuk merealisasikan apa yang mereka imajinasikan, tidak takut untuk menyatakan apa yang mereka imajinasikan. Ini salah satu dasar untuk fondasi itu, belajar berpikir, belajar mengkritisi dan menyampaikan, memvisualisasikan, menyatakan apa yang mereka pikirkan. Juri lainnya yang juga seorang animator, I Gusti Ngurah Putu Yuda, juga sangat gembira dengan masih banyaknya minat anak-anak yang mengikuti lomba menggambar Satwa Bali. Ia tidak menampik kemajuan zaman membuat cerita rakyat seakan terpinggirkan. Alih-alih meratapi, Yuda melihat peluang cerita rakyat Bali dikolaborasikan dengan teknologi digital. Ia berharap para peserta dan anak-anak lainnya bisa melanjutkan kemampuan menggambarnya melalui media digital. Saya melihat tantangan saat ini itu kita sangat antusias, sangat senang ya, karena banyak anak-anak yang masih antusias dalam mengikuti lomba menggambar Satwa Bali ini. Karena kita tahu globalisasi atau digitalisasi itu semakin cepat pergerakannya. Jadi setelah melihat animo peserta itu, kita sangat senang hasilnya karena penuh kuotanya, dan kita yakin harapannya sih dari Satwa Bali ini anak-anak nanti kepancing untuk membuat atau mengerjakan karya yang berbasis teknologi digital juga. Jadi tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang sekarang berkembang. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.